Kanjeng Noto. Matur nuwun. Sehat sekali kayaknya nih, Nggih. wah. Atlet ya. Atlet rumah. Kerjanya cuma mubeng ngelilingin rumah aja. Tapi saya ngikuti kadang tipis-tipis, wah ini mesti habis jogging track ini mesti. Kontrol sekitar apa memang sengaja ini? Emang olahraga? Emang olahraga. Karena kan kemarin tuh waktu awal-awal pandemi itu kan katanya kalau kita olahraga itu imun sistemnya naik gitu kan. Nah, terus saya nyobain ya sudah olahraga setiap pagi sore gitu kan. Ternyata sekarang kalau enggak olahraga itu rasanya itu ada yang kurang sreg gitu. Tidurnya itu juga kurang nyenyak gitu karena kurang capek kan. Tapi kalau udah olahraga itu terus enak. Jadi ya ketagihan. Hati-hati dengan olahraga itu karena itu nagih. Nggak terasa, tapi kita continue terus ya. Iya. Jadi kalau nggak olahraga itu badan rasanya nggak enak. Tapi kalau menari itu bagian dari olahraga. Kalau nari itu sebetulnya gerakannya mungkin kelihatannya simple, terus tidak terlalu banyak energi gitu karena saya tarinya kan tarian halus. Tapi itu kan kalau saya kan olahraga kan selalu pakai alat ukur ini. Iya. Ini detak jantungnya nari itu bisa jauh lebih tinggi daripada kalau saya jalan kaki atau lari. Iya, bisa sampai 160 BPM. Oh ya? Karena menari itu. Iya. Dan keringetnya itu lebih gemerobias daripada saya misalnya jalan 1 jam gitu dan kalori yang dibakar juga kemungkinan lebih banyak. Saya nggak ngeliat kalori yang dibakar ya, tapi kemungkinan nari setengah jam itu wah kalori yang dibakar itu banyak. Makanya penari-penari itu kan rata-rata langsing. Iya benar. Oh berarti anak-anak kekinian itu nggak usah sih olahraga, belajar aja tari Jawa kayak Yogyakarta. Wah itu sudah jelas langsing itu. Nah ini pesan tersembunyinya bagus ya. Benar kan? Jadi apa namanya? Kita tuh kadang teman-teman ya, terutama gitu ya, generasi muda ini kan masih merasa bahwa sesuatu yang kemudian trendy segala macam, wah ini nanti kalorinya jadi berkurang banyak segala macam. Padahal dari hal-hal sederhana itu dan jadi itu kan fakta ya. Jadi saya sampai ngelihat sendiri kan. Kadang-kadang saya juga sampai takut kan ada ponakan saya juga baru belajar nari, putranya Mbak Ratu Mangkubumi. Terus kan saya nge-share sama dia, ini mau kok nari kok sampai 160 BPM ya gitu. Mau hati-hati loh, 160 BPM tuh udah tinggi banget ya. Padahal tarian halus itu bisa sampai seperti itu. Detak jantungnya tuh naiknya bisa tinggi. Oh iya. Terus kalau teman-teman yang ikut ya, teman-teman anak muda terutama kan yang kemarin baru diterima lowongan itu kira-kira apakah mereka merasakan ambience yang sama? Sama, cuman begini, kalau mereka kan tentu saja beda dengan saya yang sudah separuh baya ini ya toh. Gak kelihatan sudah mendekati 50 ya kan. Kalau mereka jadi termasuk Raden Mas Drasya itu juga kan dia tidak mengalami yang seperti itu. Maksudnya detak jantungnya juga naik, tapi kan tidak mengalami sampai setinggi itu. Kalau buat kami kan yang sudah berumur itu menjadi semakin berat begitu. Nah, cuman saya senangnya itu kalau nari itu kelihatannya itu simple gitu ya. Cuman kalori yang terbakar tuh banyak. Kalau yang terbakar banyak gitu. Ya, jadi kalau misalnya dengan backgroundnya panjenengan yang berkeliling dari satu wilayah perang di zaman dulu ya, mungkin wilayah bencana, wilayah perang, wilayah yang mungkin remote area. Terus tiba-tiba panjenengan harus switch off ke sesuatu yang urusi kultural segala macam. Ini ada culture shock-nya nggak kira-kira? Ada banget. Oh gitu. Ada banget. Jadi kan gini ya. Saya itu kan selama 15 tahun kerja di PBB itu kebetulan menangani krisis. Jadi mulai dari tsunami di Aceh ya. Saya itu menangani dari pasca tsunami sampai yang model kita di sana harus tidur di tenda, nggak bisa mandi dan sebagainya kan gitu kan. Kemudian saya tugas di New York itu juga ya keliling dunia lah. Jadi beberapa negara yang mengalami krisis-krisis, waktu gempa di Nepal, waktu ada perang di Yemen, Afghanistan, kemudian Ebola, kasus Kongo dan sebagainya kan seperti itu. Itu memang membutuhkan adrenalin ya. Jadi gimana? Kalau sedang krisis itu kan kita adrenalin otomatis naik ya gitu. Nah,
Tapi setelah itu berjalan kurang lebih 15 tahun, otomatis kan jadi tidak banyak surprise. Ya kan, nggak banyak kejutan ini kan, jadi sudah bisa memperkirakan ini nanti paling kira-kira begini. Dan yang kedua itu juga ternyata ya pressure yang sangat berat begitu di waktu krisis itu juga kan, kalau berkelanjut terus-terusan itu juga tidak sehat buat perkembangan jiwa. Betul, karena teman-teman saya itu ada yang kemudian PTSD ya, jadi ada yang terkena penyakit seperti itu, jadi post traumatik itu seperti itu. Nah, jadi kemudian pada saat saya ditimbali orang Ngasa Dalem untuk mengerjakan kebudayaan di Keraton Jogja, buat saya ini sangat menarik. Kenapa? Karena pertama ini adalah tantangan yang baru, ya kan? Tantangan yang baru yang saya sebelumnya tidak tahu apa-apa. Saya sebelumnya ngurusi bab krisis, bab perang, bab bencana gitu. Yang kedua, karena ini juga memberi kesempatan bagi saya untuk berhentilah dari krisis-krisisan itulah, ya kan. Jadi ada jeda sejenak dari situasi krisis. Karena kalau situasi krisis itu terus terang ya, kalau misalnya kita kan ditinggal di bunker begitu kan, terus malam-malam dibom gitu, atau kalau misalnya daerah gempa gitu masih ada gempa lagi, atau kalau misalnya kayak waktu itu kita mungkin teman-teman belum, pada saat Ebola itu belum terlalu ini dengan pandemi ya. Ebola itu kan luar biasa Mas, kita ada demam sedikit aja sudah pusing gitu kan, mau ketemu orang ini sudah gak berani karena kan secara visual kalau Ebola kan penyakitnya terlihat sangat mengerikan ya kan gitu. Nah ini yang membuat hati itu rasanya selalu was-was. Nah ini tambah umur tambah tua itu kan tambah gimana gitu kan. Nah. Akhirnya terus ya perbedaan ini memang mungkin agak berbeda jauh, tapi menurut saya kalau saya bersyukur sekali karena saya diberi kesempatan oleh Ngasa Dalem ya kan untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Tidak banyak loh orang di dalam hidup itu yang bisa berbalik arah begitu ya, karena kan biasanya kemudian terus sampai pensiun, kemudian sampai seterusnya mengerjakan hal yang itu saja. Nah ini saya mendapat kesempatan untuk mengerjakan sesuatu hal yang baru, menurut saya ini sesuatu yang luar biasa. Dari tahun berapa kan Saya mulai di keraton itu awal 2019. Jadi saya berhenti di PBB itu akhir 2018 Desember. Saya paskan sampai akhir Desember saya berhenti, kemudian 2019 saya mulai fokus di keraton. Tapi kok adaptasinya cepat sampai kadang kita lihat itu videonya dengan menari. Itu takdir Mas. Urusannya takdir. Jadi mungkin gini juga ya, karena saya ini basicnya orang Jawa ya, kan gitu ya orang. Jadi akhirnya ya nggak lepas lah dengan yang namanya kebudayaan Jawa itu, akhirnya kita bisa ngerasa ini yang kemungkinan teman-teman misalnya anak muda-muda yang sekarang mungkin sebenarnya orang Jawa tapi tidak pernah merasakan mencoba menari Jawa begitu ya. Pada suatu saat nyoba deh gitu, karena ini ibarat kata ini sebetulnya diturunkan secara genetik oleh leluhur kita. Pengetahuan tentang gamelan, tentang roso, tentang iromo gamelan itu seperti apa, itu sebetulnya secara genetik. Cuman kita nggak pernah nyoba aja, jadi tidak begitu ngeh gitu ya. Tapi sekali-sekali nyoba gitu, itu kalau orang Jawa kan pasti bisa lebih cepet gitu ya. Sama juga misalnya kayak ya orang India pinter nari India, orang Korea pinter nari Korea kan gitu. Kita orang Jawa gitu nyoba nari Jawa ya pasti lebih masuk gitu. Mungkin selnya tertidur ya, sel genetiknya itu kemungkinan tertidur. Tapi kalau misalnya bisa mau mencoba gitu, menggugahnya itu bisa cepat, saya rasa gitu. Nah, caranya gimana Kak Jung? Kalau dengan teman-teman kan maksudnya mungkin masih ada yang mungkin bukan tapi apatis lah. Ya, kalau saya gini, kalau saya ini kan nggak punya pilihan, ya toh. Lawang saya ini diangkat jadi pengageng kok, ya kan? Yang mana berarti saya ini ya tidak perlu menjadi seorang pemain gamelan yang handal, tapi kan saya harus ngerti kan gitu. Jadi mau tidak mau saya harus bermain gamelan, memainkan alat yang paling susah rebab, saya mainkan rebab kan gitu. Kemudian menari juga seperti itu. Menari tarian itu kalau penarinya yang butuh khusus gitu kan, yang sudah menikah dan songgone abot ibaratnya gitu kan. Jadi Betara Guru ya sudah, saya jadi Betara Guru, saya nyoba kan begitu. Ya kalau saya kan ada tuntutan seperti itu ya.
mau tidak mau kemudian ya saya harus nambah jam. Dalam artian kalau teman-teman itu tampil 5 menit itu ya latihannya paling 10 menit gitu kan, sekali 2 kali mereka jadi, lah saya kan tidak gitu loh. Setiap hari pagi sore 1 jam saya memang harus menghabiskan waktu di situ untuk memastikan bahwa paling tidak ini bisa dinikmati kan gitu. Nah itu, jadi kita ini sebenarnya masih banyak yang penasaran Kanjeng ya. Sebetulnya tujuannya apa sih? Keraton kok sampai buka lowongan abdi dalam, terus kemudian kok kelihatannya Krido, monggo, Krido ini menjadi sesuatu yang berbeda, unitnya berbeda. Tapi tahan dulu Kanjeng, ini segmennya mengharuskan kita ada jeda. Kita sambung di segmen kedua. Monggo. Nah, kembali lagi Kanjeng. Jadi Krido Martowo sebetulnya ini diciptakan untuk apa? Dan jenengan sendiri sebagai GM-nya di sana loh Kanjeng. Kalau anak-anak sekarang kan pengageng itu apa? Pengageng itu ya udah GM-nya tapi ngurusi filosofinya. Nah, sebetulnya apa Kanjeng? Jadi kalau Krido Martowo itu di keraton sebetulnya kan sejak dulu sudah ada lama gitu ya. Dan itu memang tugasnya untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan. Berbagai macam kebudayaan yang ada di dalam keraton, baik itu gamelan, baik itu tarian, baik itu batik, kemudian tatah sungging dan sebagainya, pedalangan itu ada di bawah Krido Martowo. Nah, ini kemudian saya ini mendapatkan tugas ya dari Ngarsa Dalem. Nah, ini kalau misalnya wayang orang itu yang nonton itu paling ya cuman 200 orang, itu sudah bagus gitu. Itu kan berarti kalangan muda sekarang ini banyak yang tidak bisa mengapresiasi. Nah, kemudian saya mendapatkan tantangan tersebut. Nah, mau tidak mau kemudian saya harus mengemas. Isinya sama gitu ya. Pesannya sama gitu kan. Tapi kemasannya harus kita kemas sedemikian rupa supaya anak-anak muda itu bisa mengapresiasi. Jadi mungkin Mas Mahe ingat waktu kita mengadakan flash mob di Malioboro kan gitu ya. Itu kan untuk promosi wayang orang. Itu waktu ada flash mob di Malioboro itu dari yang tadinya wayang orang itu disediakan kursi 250 itu tidak penuh ya, yang datang itu hanya sekedar penonton yang mungkin saudara atau tetangga atau teman pemain gitu ya. Pada waktu ada flash mob itu, kita promosikan dengan flash mob itu penonton tuh sampai 7.000. Oh ya? 7.000 penontonnya. Karena kan waktu ada karcis ya, jadi kan kita bisa ngitung karcisnya cuma nominal aja 5.000 atau berapa. Tapi yang penting kita mau ngitung orang yang masuk kan gitu. Bener. Itu sampai 7.000 karcis terjual, Mas. Begitu. Jadi memang harus ada usaha untuk mengemas baru. Kemudian juga kita pernah mencoba menampilkan kehidupan di keraton melalui film Marak gitu ya. Itu kan kemudian juga menarik banyak anak muda untuk terlibat gitu, untuk masuk di keraton, untuk bersumbangsi di keraton. Nah, oleh karena itu kemudian kami mengadakan rekrutmen terbuka. Rekrutmen terbuka itu maksudnya bukan apa-apa, maksudnya karena selama ini orang itu kan takut mau masuk ke keraton, caranya gimana, nggak punya kenalan, nggak punya. Nah, ini kan kalau menurut saya, karena saya sudah belasan tahun bekerja di perusahaan, bukan di lembaga internasional yang mana transparansi, akuntabilitas itu harus dijamin, saya juga harus menjamin itu menurut saya gitu ya. Jadi kesempatan ini harus diberikan kepada semua warga Jogja, kan gitu. Semua warga Jogja tahu kalau misalnya betul-betul kepengen mengabdi di keraton, ya jalannya ini gitu. Jadi tidak harus ada kenalan di dalam keraton, punya orang dalam dan sebagainya, semua bisa gitu. Dan itu kan kita tes secara
objektif. Objektif dalam artian itu yang ngetes tuh kan banyak sekali gitu. Jadi pemucal-pemucal itu yang ngetes banyak sekali. Jadi kemudian mereka bersidang menentukan siapa yang keterima, siapa yang tidak. Nah, itu kan akan kesulitan kalau misalnya ada titipan-titipan gitu kan tidak bisa karena yang ngetes banyak kan gitu. Jadi memang kita maksudnya membuat sistem yang seperti itu, memberi kesempatan kalau memang betul-betul mau bergabung dengan keraton gitu kan, mengabdi di keraton, ini kesempatannya seperti ini, silahkan. Tesnya ini terbuka, kemudian transparan. Siapa yang bagus nggak usah punya kenal-kenalan, bisa diterima. Konon yang ngelamar katanya meskipun gajinya katanya tidak ada tidak ada gajinya, tapi konon yang melamar kan sampai ribuan. Iya, yang lamar memang banyak. Tapi sejak awal kan kita sudah memberitahu kepada calon-calon itu bahwa di keraton itu sifatnya pengabdian. Benar ya. Jadi bukan pekerjaan gitu ya, karena kalau pekerjaan itu kan lain, dan kita kan di keraton kan tidak menuntut orang itu harus datang dari Senin sampai Jumat dari jam 9 kan tidak kan gitu ya. Tergantung ada pertunjukan itu nanti jadwal pertunjukannya itu seperti apa, latihannya seperti apa, siapa yang bisa ngayai ikut ngayai kan gitu. Dan oleh karena itu kita butuh abdi dalam yang cukup banyak, karena setiap kali ada pertunjukan kan tidak tentu semuanya bisa ngayai. Kalau misalnya ibarat kata Bedoyo itu paling tidak kita harus punya 3 set abdi dalamnya gitu. Karena kalau misalnya ini ada ayahan gitu yang kalau cuma 1 set kemudian ada satu orang yang nggak bisa kan terus sudah selesai kan gitu. Makanya kita terus kemudian merangkul banyak orang untuk bisa ini. Dan yang kami tawarkan di keraton sebetulnya lebih kepada kesempatan untuk belajar bersama-sama kan gitu. Karena di keraton itu masih banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang mungkin di luar sana tidak diajarkan. Nah, itu kan. Jadi apakah ini bentuk jangan mencoba mentransformasi keraton yang inklusif atau seperti apa aja? Ya, jadi inklusivitas itu memang sudah ada di benak kami ya. Jadi karena saya sempat di awal-awal saya masuk di keraton itu, saya sempat keliling ya ke beberapa universitas, ketemu rektor-rektor gitu ya, yang kemudian menyatakan bahwa wah keraton ini sebetulnya terlalu eksklusif gitu. Jadi mereka itu ada kesulitan akses, merasa ada kesulitan akses. Nah oleh karena itu kami ingin merubah mindset itu bahwa keraton ini kan milik kita bersama gitu ya, harus kita apresiasi bersama. Kita ini sebagai orang Jogja harus bangga punya keraton di sini kan gitu ya. Nah oleh karena itu kemudian kita mengubah supaya ini menjadi lebih inklusif, memberikan kesempatan untuk mereka berperan di keraton. Peranannya apa? Macam-macam. Yang pinter nari ya nari, yang pinter main gamelan, tapi bukan sekedar itu, karena kan kita semakin kesini nggarap itu semuanya kan sudah lebih profesional ya kan. Ya ada kameramen, ya ada ahli bagian audio, lighting, sound, semuanya kan kita kelola sendiri gitu. Kayak film Mara itu kan abdi dalam semua yang ngerjain. Oh ya? Iya. Tanpa PH itu tanpa PH itu abdi dalam semua yang ngerjain gitu. Jadi dan mereka kan pada saat film Mara itu kemudian mendapatkan viewer sampai 1,5 juta atau berapa gitu kan. Betul. Itu kan buat mereka suatu kebanggaan gitu. Itu adalah imbalan yang bagi mereka itu jauh lebih berharga daripada sekedar uang yang dipakai jajan sekali habis kan gitu. Itu. Ada nggak kira-kira semacam resistensi dari internal keraton yang jaringan ini membuka tabir baru gitu. Ada nggak resistensi? Ya bisa dibilang ada juga, karena yang namanya sifat manusia itu kan selalu takut atau tidak suka dengan sesuatu hal yang baru. Sampai jaringan balas tweetnya Anya itu menurut saya itu ya itu ini yang satu buka apartemen, itu buka gerbang istana ya. Dengan sesuatu yang baru itu kan mereka kan pasti merasa gamang gitu ya. Tapi kan lama-lama juga kemudian kalau setelah mereka melihat ternyata hasilnya seperti ini, ternyata yang diinginkan oleh Kanjeng Noto itu seperti ini, ya lama-lama juga mereka bisa menyesuaikan diri.
Tapi Ngarso Dalam support banget ya? Ngarso Dalam support. Jadi kalau kadang-kadang saya itu frustasi. Saya kalau frustasi itu curhatnya sama Ngarso Dalam. Ngarso Dalam selalu, wah ora apa-apa mas, jalan terus saja, sudah benar itu seperti itu. Gitu. Dan yang Ngarso Dalam selalu pesan sama saya seperti ini, mas kamu itu punya kewajiban bukan hanya sekedar untuk melatih dan membimbing anak-anak muda itu supaya sing joget ya pinter joget, bukan hanya itu loh. Kamu tuh punya kewajiban untuk mendidik karakternya juga. Mereka harus disiplin, mereka harus jujur, mereka harus itu tugas khusus dari Ngarso Dalam itu. Dan di keraton itu memang sudah warisan dari nenek moyang kita didesain seperti itu ya. Traksilo, Subositonya itu kan sudah diatur seperti itu. Nah ini menurut saya adalah kesempatan bagi anak-anak muda untuk membangun karakter kalau misalnya mau bergabung dengan keraton. Wah keren ini, kayaknya harus open house sekali lagi, open house digitalnya kapan diagendakan, sepertinya keren ini. Boleh. Dan kedua yang terakhir, visi pelestariannya seperti apa Kanjeng? Jadi biar teman-teman ini merasa bahwa ini bukan cuma sekedar mengkinikan konten, tapi ini ada loh pesan khusus yang disampaikan. Betul. Jadi kalau saya, yang namanya lestari itu kan berarti berkembang. Lestari itu bukan mandek. Gitu. Jadi bukan sekedar tarian yang dulu sudah ada terus diinget terus kan gitu kan. Betul. Tapi tidak, kita juga harus mengembangkan berdasarkan apa yang sudah diberikan oleh tuntunannya oleh nenek moyang kita itu, mengembangkan, membuat tarian-tarian baru, gending-gending baru. Meskipun ada pakem yang kita ugemi kan begitu. Nah, ini kan sudah kita tahun lalu aja kita mengeluarkan 2 album gamelan. Ada gending-gending lama, ada gending-gending baru. Tarian ada sekitar 4 atau 5 tarian baru yang dikeluarkan. Semuanya Yayasan Dalem kan gitu. Ini dalam waktu 2 tahun saja itu sudah seperti itu tarian-tarian baru. Jadi ini yang ingin kita kembangkan. Dan saya mohon begini ya, kita ini yang penting jangan takut untuk mencoba. Kan gitu. Nek dijajal terus ternyata kok hasilnya elek, paling orang kan kita dapat pelajaran. Besok jangan dibaleni, kan gitu. Tapi kalau kita ini tidak mau mencoba ya kita nggak bisa berkembang. Nah disitulah pada saat kita tidak bisa berkembang, disitulah kesenian atau kebudayaan itu tidak bisa menjadi lestari. Ya. Ya memang tantangannya harus dijawab, bukan hanya sekedar memelihara sudah ada, tapi mengembangkan tadi Kanjeng. Ini 30 menit paling cepat yang terasa. Jadi berhubung kita sudah dapat warning, jadi kelihatannya harus dibuat seri 2-nya Kanjeng. tapi kita pindah nggak di studio TVRI, kita pindah ke keraton gimana Kanjeng? Boleh, siap. Tapi kalau keraton pakai busana yang benar loh Mas. Wah, itu kita nanti langsung kita buat virtual 360. Terima kasih Kanjeng Ratu. Semoga pesan-pesannya tadi tetap tetap kita pelihara, dan teman-teman millennials juga ikut mendukung ini. Matur nuwun. Sehat selalu Kanjeng. Terima kasih.